Anggota DPR RI Deddy Mulyadi kagumi pahit getir perjuangan Lesti Kejora saat meniti karir. Pedangdut Lesti Kejora saat ini bisa dikatakan sukses dan terkenal. Banyak prestasinya di dunia tarik suara, khususnya dangdut. Apalagi sejak menikah dengan Rizky Bilar, popularitas Lesti Kejora tambah naik. Namun siapa sangka perjuangan Lesti Kejora untuk sampai di titik sekarang tak mudah. Pahit getir telah ia jalani kala meniti karir. Baru-baru ini Lesti Kejora pun berhasil meraih penghargaan penyanyi dangdut solo wanita terpopuler di ajang Indonesian Dangdut Award, IDA 2021, Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021. Intinya bersyukur alhamdulillah. Justru saya yang masih jauh dari sempurna, masih banyak belajar lagi tapi dikasih apresiasi yang luar biasa sama Indonesian Dangdut Award, kata Lesti Kejora dikutip dari tribunnews.com. Perjuangan Lesti Kejora untuk meraih sukses ini pun dikagumi oleh anggota DPR RI, Deddy Mulyadi. Saya senang sama orang-orang yang sukses tinggal dan hidup di desa, itu yang saya sukai. Dia orang desa di daerah Cianjur, tiap waktu berkeliling bernyanyi dari panggung ke panggung, namanya juga penyanyi organ di kampung, pasti honornya kecil. Siapa dia? Lesti Kejora, ucap Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube channelnya, Kamis, tanggal 2 Desember tahun 2021. Meski tak terlalu kenal dekat dengan Lesti Kejora, Kang Deddy, sapaannya, menyebutnya sosok yang mengabdi kepada orang tuanya. Dia mencari uang dalam usia dini, mungkin usianya anak-anak untuk membantu orang tua karena hidupannya serba terbatas. Kemudian salah satu stasiun TV di Jakarta dia ikut kontes dangdut dan akhirnya menghantarkan dia menjadi penyanyi populer, ucap Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi menyebut suara Lesti Kejora sangatlah indah. Sebagai sama-sama orang Sunda, Deddy Mulyadi bahkan mengaku bangga terhadap sosoknya. Sebagai seorang Sunda saya bangga banget kalau dia menyanyi lagu Bambung Hideng. Merinding itu, sambungnya, artikel ini telah tayang di tribunjakarta.com dengan judul Masa Lalunya Pahit, pedangdut ini kini jadi yang terpopuler, anggota DPR saja kagumi perjuangannya. Berjuang dari kecil. Kisah masa lalunya itu ia ceritakan lewat tayangan YouTube Sule Channel yang dilansir tribunjakarta.com, Kamis, tanggal 8 April tahun 2021. Ia pun menceritakan sejak awal mula belajar bernyanyi di rumah hingga keliling kampung sebagai penyanyi organ tunggal. Lesti mengungkapkan, ia sudah belajar menyanyi sejak kecil bersama ayahnya di rumah menggunakan kaset VCD. Dede tuh suka dibeliin CD buat Dede belajar, kata Lesti Kejora. Pernah Dede ditargetin bapak satu lagu enggak sampai sehari, bisa enggak, sambungnya. Oleh karenanya, kata Lesti Kejora, sang ayah sangat berjasa baginya di dalam karir bermusik. Hingga akhirnya setiap ada organ tunggal, Lesti Kejora dibawa oleh sang ayah ke tempat yang mengadakan acara tersebut. Memasuki remaja di mana Lesti Kejora sudah duduk di bangku SMP, ia mengaku mulai merasa tidak ada kenyamanan. Pasalnya, ada kejadian pahit yang menimpanya sehingga membuat Lesti Kejora merasa risih. Ia bercerita, saat sedang bernyanyi di suatu tempat, seperti pedangdut pada umumnya, Lesti Kejora mendapat saweran. Si bapak ngelihat kayak semacam ya mungkin dilecehin lagi tuh, kata Lesti Kejora. Sepulangnya dari nyanyi itu, ia lantas diajak ngobrol berdua dengan sang ayah. Sang ayah rupanya khawatir dengan Lesti Kejora yang mendapat banyak saweran saat sedang bernyanyi. Bapak mah kalau bisa, enggak usah nyanyi gini lagi, kata Lesti Kejora menirukan ucapan sang ayah. Mudah-mudahan Dede ada yang ngangkat nanti, bikin album sendiri, jadi enggak dilecehin kayak gini, sambungnya. Momen itu rupanya menjadi kisah pahit bagi Lesti Kejora.
Pasalnya, karena kejadian itu, ia dibuat tidak nyaman saat bernyanyi keliling kampung. "Sedih enggak?" tanya Sule. "Sedihlah," jawab Lesti Kejora. "Berarti sudah ada doa dari orang tua ya," ucap Sule. Kendati demikian, hal itu tak membuat Lesti Kejora gentar. Dikuatkan oleh sang ayah dengan dorongan dan doa, Lesti Kejora terus maju meneruskan hobinya. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Lesti Kejora mengikuti ajang pencarian bakat. Namanya kian meroket saat memenangkan ajang tersebut. Istri Rizky Bilar itu lantas mendapat kontrak eksklusif dengan label rekaman Trinity Optima Production dan manajemen Stream Entertainment. Ia kemudian merilis single berjudul Kejora pada tahun 2014. Sejak itulah, namanya dikenal dengan sebutan Lesti Kejora dari nama asli Lestiani. Hari ulang tahun ke-27 Indosiar akan sajikan perayaan yang luar biasa. Sudah 27 tahun Indosiar berkontribusi di industri pertelevisian tanah air. Berbagai tayangan spektakuler disuguhkan Indosiar untuk menghibur pemirsanya di rumah. Oleh karenanya, di ulang tahun ke-27 rangkaian program luar biasa telah disiapkan oleh Indosiar di hari jadinya pada tanggal 11 Januari tahun 2022. Harsiwi Ahmad selaku Direktur SCM menuturkan, serangkaian program tayangan spesial sudah disiapkan oleh Indosiar. Puncak perayaan hari ulang tahun 27 Indosiar luar biasa akan diselenggarakan selama 2 malam berturut-turut di 26 Ether Concert dan konser raya 27 tahun Indosiar luar biasa. Jadi kita butuh waktu 2 hari untuk malam puncaknya dilaksanakan tanggal 10 Januari dan tanggal 11 Januari dari pukul 18.30 sampai selesai dari studio MTEK. Akan ada outdoornya juga, ujar Harsiwi Ahmad dalam konferensi pers virtual hari ulang tahun Indosiar ke-27. Sederet artis papan atas akan meramaikan kemeriahan ulang tahun Indosiar. Mereka akan menampilkan berbagai sajian menarik yang belum pernah ada sebelumnya. Lesti Kejora, Rizky Bilar, ada Agnes Mo, Iwan Fals, Rosa, Rhoma Irama, Umi Elvi, Ayu Ting Ting, DP, Nasar, Meli, Manji, Giring, Pinkan Mambo akan kolaborasi, Pantura, ada Suca juga. Intinya kita mau menyuguhkan yang terbaik, ujar Harsiwi.